Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Utama dari D4 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang. Di sini saya ingin menjelaskan dan mendemokan aplikasi yang saya buat dengan judul skripsi Sistem Informasi Akademik SMA Negeri 3 Balikpapan Barat. Ya, di sini sistem yang telah saya buat. Sistem ini dipergunakan oleh SMA Negeri 3 Balikpapan Barat dikarenakan sistem yang mereka meminta membuat sistem ini karena mereka masih menggunakan sistem konvensional, di mana sistem yang masih berupa Excel, sehingga dalam menjaga data dan banyaknya data yang masuk sehingga bisa membuat crash kalau ketika memakai sistem konvensional. Di sini saya mencoba membuatkan Siakat karena bisa memanajemen data-data akademik sehingga bisa memudahkan dan meminimalisir kesalahan. Di sini sistem ini saya buat berfokus pada nilai, jadwal pelajaran, absensi, serta biodata dari siswanya dan pengolahan data akademiknya. Di sistem ini juga ada 3 akses, pertama dari sisi admin, sisi siswa, dan sisi guru. Di sini saya mencoba masuk ke sisi admin. Langsung kita coba. Di sisi admin ini banyak melakukan, di sisi admin ini akses admin sangat luas karena banyak data-data akademik yang dikelola oleh admin, makanya admin mempunyai akses yang sangat luas ketimbang user lainnya. Di sini saya mempunyai data master, pengguna, dan data akademik. Di sini data master ini adalah data yang buat menyimpan data-data dari membuat, dan nantinya data ini dibuat untuk keperluan akademik. Untuk data pengguna ini untuk akses dari akses yang dilakukan oleh siswa dan guru, akses yang dibuat oleh admin untuk pengaksesan guru dan siswa maupun usernya admin sendiri. Di sini ada data akademik untuk penginputan jadwal pelajaran dan wali kelasnya dilakukan oleh admin. Di sini dari awal data master saya mencoba menjelaskan sedikit dan melakukan fiturnya. Di sini untuk data masternya juga tidak terlalu banyak fitur karena masih berupa CRUD, di mana bisa menambahkan data, mengupdate data, dan menghapus data. Di sini data identitas sekolah, di sini data kurikulum, di sini data tahun akademik, di sini data tenaga pendidikan, di sini data jurusan, data kelas, mata pelajaran, KKM, dan data nilai predikat. Di data master ini hampir semua saling berhubungan, kecuali untuk data identitas sekolah tidak ada relasinya antara dengan tabel yang lain, serta data KKM. Selain itu semuanya saling bergantungan untuk menciptakan data akademik yang baik. Di sini saya coba melakukan input satu, saya contohkan untuk data kelas. Di sini data kelas ada relasi dengan data jurusan. Dalam pembuatan kelas membutuhkan data jurusan, sehingga saya langsung merelasikan data jurusan itu ke data kelas. Saya coba, di sini saya coba untuk kodenya. Di sini saya mencoba untuk penginputan kelasnya kelas 10, nama kelasnya
5 dengan jurusan Bahasa Indonesia. Di sini udah otomatis terisi karena data ini berrelasi dengan data jurusan, jadi sesuai dengan data jurusan yang ada. Saya masukkan, ketika berhasil ditambahkan, data akan tambah dengan 10 bahasa 5. Ini telah terdaftar, data berhasil ditambahkan. Ketika data berhasil ditambahkan, data juga bisa diupdate dikarenakan mungkin ada kesalahan dalam penginputan atau data yang cacat, jadi bisa dilakukan pengupdatean. Di sini saya akan mengupdate data tidak dari kelasnya. Di sini yang tadinya Bahasa Indonesia saya ubah menjadi IPA. Ketika dia berhasil akan mengubah menjadi 10 IPA serta saya mengubah nama kelasnya menjadi 7, jadi seharusnya merubah dari 10 bahasa Indonesia 5 menjadi 10 IPA 7. Baik, 10 IPA 7. Kita langsung cari saja 10 IPA 7. Ini ada, kita cari lagi yang tadinya bahasa Indonesia. Tidak ada, karena data telah dilakukan pengupdatean, jadi dilakukan perubahan. Di mana data tadi masuk di sini dengan kode 3AZ. Setelah itu bisa melakukan penghapusan data. Mungkin data ada cacat, mungkin bisa dihapus. Tetapi data yang baik adalah data yang tidak dilakukannya penghapusan. Di sini saya mencoba hapus untuk 10 IPA 7. Di sini saya coba 10 IPA 7 mencarinya. 7 tidak ada, dan dari 1, 2, 3, 4, 6 untuk IPA-nya, untuk kelas 10-nya. Itu mungkin sedikit penjelasan dari data master. Sisanya hampir sama semua CRUD dan saling bergantungan. Di sini saya masuk ke data pengguna, di mana data pengguna ini untuk pengaksesan, tadi saya bilang pengaksesan user-usernya yang dilakukan oleh admin, yang dilakukan perizinannya oleh admin terlebih dahulu. Di sini untuk alur bisnis yang saya buat sebenarnya sih sederhana. Di sini siswa nanti hanya mendapatkan nilai yang telah diinputkan oleh guru, sedangkan untuk alur bisnis guru bisa menginputkan data siswanya, nilai data siswanya sesuai dengan mata pelajarannya dan dengan kelasnya. Di sini saya coba menginputkan data. Di sini data siswa. Data siswa di sini memiliki relasi tabel dari jurusan dan tabel orang tua, dikarenakan ketika melakukan penginputan untuk tabel orang tua sendiri, datanya bakal tersimpan sesuai dengan orang tuanya di tabel orang tua dengan NIS yang telah diinputkan siswanya. Untuk tabel jurusan, dikarenakan ketika pendaftaran pertama untuk kurikulum 2013, data ini untuk sebagai peminatannya. Jadi sebelum melakukan pendaftaran itu sudah melakukan peminatan, jadi saya langsung menentukan jurusannya. Sebenarnya ini adalah prosedur dari sekolah, jadi saya hanya bisa merintahkan. Di sini prosedur dari mitranya sendiri. Ini saya mencoba menginputkan NIS-nya dengan 123, dengan password 123 juga, dengan nama yang saya input, misalkan Zahra. Kita lakukan penginputan karena di sini punya tabel relasi dengan
jurusan, jadi harus menginputkan terlebih dahulu. Sisanya data yang baik adalah data yang field-nya terisi semua. Karena di sini saya belum memberikan required untuk siswa field-nya. Jadi untuk sementara waktu ini tidak apa-apa field yang kosong. Di sini kita coba masukkan. Harusnya ketika save harusnya berhasil. Data berhasil ditambahkan dengan nama Zahra dengan ini 123. Untuk pengaksesan siswanya telah berhasil dilakukan oleh admin. Jadi Zahra bisa melakukan akses, tetapi aksesnya untuk fiturnya belum disempurnakan karena harus melewati namanya pengisian kelas terlebih dahulu dilakukan oleh admin. Di sini nanti di data akademik ini nanti melakukan penginputan kelasnya. Di sini saya mencoba lagi memasukkan data guru untuk gurunya bisa melakukan akses ke sistemnya. Ini saya coba melakukan dengan NIS 321 dengan nama guru, namanya guru Ridwan. Di sini juga di tabel guru sini memiliki relasi dengan tabel tenaga pendidikan yang ada berada di data master dikarenakan dalam pengaksesan loginnya. Jadi nanti guru memiliki 3 cabang untuk login. Pertama untuk guru mata pelajaran saja, guru wali kelas, dan guru wali kelas dan mata pelajaran. Di sini jabatannya sebagai guru. Jadi untuk loginnya nanti bisa dibedakan melalui jabatannya. Dipilih terlebih dahulu. Ketika memilih guru wali kelas dan mata pelajaran, berarti fungsi guru tersebut harus memiliki dia sebagai wali kelas dan mengampuh mata pelajaran. Dia merekap wali kelas sekaligus sebagai guru mata pelajaran. Ini kita coba terang guling kita aktifkan. Sini ketika kita tambahkan harusnya berhasil. Nama guru dengan nama Ridwan tadi dengan NIP 321 telah berhasil ditambahkan. Untuk detailnya juga bisa, detail keseluruhan dari sistemnya, namanya, dan ini ada pengeditan untuk data-datanya. Sini kita langsung masuk ke bagian data akademiknya. Di sini yang tadi saya bilang siswa dan guru telah berhasil melakukan pengaksesan yang diaktifkan oleh admin, tetapi mereka belum selebihnya mendapatkan fitur sepenuhnya dikarenakan belum adanya penginputan kelas dan fungsinya dari gurunya tersebut. Di sini saya coba masukkan, karena tadi Pak Ridwan memiliki fungsi sebagai guru wali kelas dan mata pelajaran, Pak Ridwan harus menginputkan kelas berapa yang diisi. Saya contohkan misalkan 10 IPS 1, di mana di sini dilakukan tahun akademik ini untuk membedakan tahun periodiknya. Seharusnya periodiknya ini adalah semester ganjil, karena ini dilakukan percobaan makanya adanya semester genap, dan semester tahun depannya seharusnya datanya adalah menyelesaikan tahun ajaran baru terlebih dahulu, baru melakukan penginputan di tahun akademiknya. Di sini saya coba langsung saja kita save. Pak Ridwan telah ditambahkan sebagai wali kelas. Pak Ridwan sudah memiliki fungsi mata pelajaran, wali kelas. Sebagai wali kelas, satu fungsi setelah dilakukan oleh Pak Ridwan, dia masih kurang sebagai guru mata pelajaran. Di sini saya mencoba memasukkan
si Zahra tadi, karena dia sudah bisa mendapatkan akses tapi belum bisa memakai fiturnya karena belum ditambahkan kelasnya. Sini saya coba memasukkan Zahra di kelasnya Pak Ridwan tadi. Ketika berhasil ditambahkan, maka datanya Zahra masuk ke kelas dari Pak Ridwan dengan kelas 10 IPS 1, di mana data tersebut bakal tercontreng ketika berhasil ditambahkan. Zahra resmi di sini Zahra udah bisa mengakses fiturnya. Untuk sistem yang lainnya, ini untuk melengkapi data dari guru tadi yang tadi memiliki fungsi wali kelas dan merangkap sebagai guru mata pelajaran. Di sini kita mencoba memasukkan Pak Ridwan tadi untuk melengkapi fungsinya. Di sini dia mengajar dengan kelas yang sama dia ajar, yang sebagai wali kelasnya dia. Di sini kita coba 10 IPS 1. Di sini kita lakukan penginputan jadwalnya, misalkan Senin di jam 7, Ridwan mengajar di 10 IPS 1. Di sini penginputan data mata pelajarannya, di sini banyak dilakukan relasi. Pertama, pengambilan gurunya. Pengambilan gurunya ini dilakukan seleksi hanya guru yang memiliki fungsi sebagai mata pelajaran saja yang bisa masuk ke sini. Kalau guru yang hanya memiliki fungsi wali kelas tidak bisa masuk ke dalam tabel ini karena telah dilakukan penyelekan atau dilakukan seleksi. Ini relasinya ada lagi kelas. Setelah itu relasi dengan mata pelajaran, yaitu relasi dengan tahun akademik atau tahun periodiknya. Sini saya coba masukkan karena Pak Ridwan memiliki fungsinya masih satu lagi sebagai guru mata pelajaran. Saya mencoba Pak Ridwan mengajar bahasa Indonesia dengan semester ganjil. Kita masukkan, berhasil ditambahkan, berarti data telah berhasil diinputkan dengan Pak Ridwan mengajar di IPS 1 di hari Senin bahasa Indonesia. Nah, di sini untuk jadwalnya bakal masuk untuk guru nanti sama siswa bakal mendapatkan jadwal pelajaran setelah dilakukan penginputan tadi. Di sini langsung kita lanjut saja masuk ke bagian alur bisnisnya, karena udah kita lakukan pengecekan lagi karena Zahra tadi udah melakukan sudah memiliki aksesnya udah diaktifkan oleh admin serta kelasnya sudah diaktifkan juga. Jadi kita coba dengan NIS username 123 dengan password yang sama. Di sini Zahra udah bisa melakukan mengecek biodata. Ketika Zahra tadi belum diinputkan kelasnya, Zahra hanya bisa masih bisa melihat biodatanya saja, tetapi untuk jadwal pelajaran, prestasi, absensi masih belum bisa dilakukan karena dia belum mendapatkan kelas serta nilainya. Di sini saya coba melakukan melihat fitur jadwal pelajarannya dari siswanya. Harusnya ini data yang telah diinputkan karena tadi Pak Ridwan mengajar 10 IPS 1 sesuai dengan kelas yang Zahra sesuai dengan siswa yang kelas yang sama, maka penginputan jadwalnya muncul dengan penyortingan dari harinya. Jadi jadwalnya bakal tersorting sesuai dengan harinya. Ini fitur dari siswanya ketika dilakukan penginputan jadwal di admin tadi. Di sini prestasi siswa belum ada karena belum diinputkan oleh
gurunya, absensi juga belum diinputkan oleh gurunya, nilai juga belum diinputkan oleh gurunya. Jadi di sini alur bisnisnya yang tadi saya bicarakan, siswa hanya mendapatkan nilai saja. Jadi untuk guru yang menginputkan, siswa yang mendapatkan nilainya. Di sini untuk prestasi absensi nilai siswa ini, nilainya direkap menjadi satu. Prestasi ini dilakukan hanya per semesternya, ketika siswa juga absensi siswa juga dilakukan per semesternya, bukan per jadwal pelajaran. Setelah itu juga nilainya juga sama per semesternya. Jadi bukan memberikan nilai yang setiap hari, jadi dilakukan per semesternya. Di sini kita inputkan lagi, dilakukan oleh gurunya supaya bisa melihat prestasinya. Jadi kita coba dulu. Di sini harusnya kosong karena belum ada diinputkan. Sesuai juga absensinya di semester ganjil harusnya kosong karena belum ada penginputan. Di sini juga harusnya kosong karena belum ada penginputan dari nilai-nilainya. Di nilai ini kita lanjut aja ke bagian gurunya. Ini tadi telah diberikan akses oleh adminnya. Ini Pak Ridwan tadi yang telah diberikan akses oleh adminnya dan udah memenuhi fungsi dari jabatannya yang sebagai wali kelas dan merangkap sebagai mata pelajaran, guru mata pelajaran. Di sini sama bisa melihat biodatanya. Di sini bisa melihat anggota kelas ini adalah seperti absen daftar siswanya. Jadi Pak Ridwan mengajar di semester ganjil dengan kelas IPA E1 dengan siswa Zahra saja karena tadi baru diinputkan Zahra saja. Di sini jadwal pelajarannya Pak Ridwan harusnya mengajar kelas yang sama karena tadi telah diinputkan di admin sesuai kelas yang sama. Di sini Pak Ridwan diinputkan di IP1 sini. Muncul sudah. Terus prestasi siswa ini bisa diinputkan ketika Zahra tadi ada prestasinya tapi per semesternya. Di sini fitur absensi. Fitur absensi ini merekap tadi menginputannya. Di sini saya mencoba karena baru Zahra saja yang memiliki baru siswa Zahra saja yang ada, saya coba menginputkan ini dilakukan per semester ya, yang tadi saya telah bilang. Saya coba lakukan di alfanya Zahra 1, izin sakit dia 2 dengan sakitnya 0, saya coba inputkan. Data berhasil ditambahkan ini, dan untuk ini menampilkan datanya, data yang telah diisi tadi oleh gurunya. Setelah itu, setelah dilakukan penginputan absensi, bisa dilakukan fitur ini ada 2, penginputan dan historinya, histori dari penginputannya. Untuk historinya ini saya buat untuk terutama untuk kelas 10-nya. Jadi bukan history ini adalah untuk ini ada penginputan dan history. Untuk penginputan ini dilakukan dengan kalau mempunyai siswa yang sekarang, sedangkan untuk historinya ini dilakukan ketika mungkin ada semester tahun depannya. Jadi tetap ada historinya. Jadi tidak ada datanya sampai hilang, makanya saya lakukan penampilan datanya dengan history. Setelah itu sama juga fungsinya sama seperti admin dan fungsinya sama seperti nilai juga ada seperti fungsi ini, input dan history dari penginputannya. Di sini saya dikarenakan wali kelas ini untuk melakukan penginputan nilai
wali kelas hanya menginput nilai sikapnya, spiritual dan sosial. Untuk pengetahuan dan keterampilannya, untuk wali kelas hanya mengecek saja, mengecek ketika data siswanya udah terisi atau belum. Ketika data siswa, jadi di wali kelas ini untuk nilai pengetahuan dan keterampilannya itu hanya menampilkan datanya saja yang telah diberikan oleh guru mata pelajarannya. Jadi kita langsung coba saja. Di sini saya ingin mencoba memasukkan data nilai sikap spiritual karena sebagai wali kelas. Di sini saya akan masukkan Zahra dengan pendidikannya dia sangat baik, mana deskripsinya sangat baik, lakukan pengesavean. Di sini sudah masuk dari Zahra dalam pendidikan sangat baik yang deskripsi sangat baik. Setelah itu masukkan nilai sikap sosial. Ini penginputan yang dilakukan oleh wali kelas juga. Jadi untuk penginputan nilainya dari wali kelas hanya 2, sedangkan dari guru mapel hanya 2 juga di nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Seperti itu. Ini kita masukkan lagi. Dengan Zahra memiliki nilai sikap sosial yang baik, kita masukkan baik. Bisa kita lihat ini dengan menampilkan datanya. Setelah itu di sini untuk nilai pengetahuan dan keterampilannya belum, karena belum adanya penginputan dari guru mapelnya. Di sini Zahra dengan nama Zahra, belum ada penginputan dari guru mapelnya, masih kosong dikarenakan belum ada penginputan tadi. Begitu juga nilai dari keterampilannya, karena tadi kita coba menginputkan dari guru mapelnya dikarenakan tadi fungsinya sama, fungsinya jadi satu, udah terpenuhi dari guru tadi sebagai wali kelas dan mata pelajaran. Jadi saya coba menginputkan sebagai guru mapel, karena tadi juga guru tadi juga mengajar di kelas yang sama, jadi bisa melakukan penginputan di kelas yang sama juga. Sebenarnya nggak harus sama, jadi semua pun tetap bisa sesuai dengan mapelnya, guru mapelnya masing-masing. Di sini karena tadi Pak Ridwan ini telah diberikan akses juga guru mata pelajaran, jadi untuk penginputannya memilih ketika pengetahuan, menginputkan nilai pengetahuan, jadi memilih semester ganjil. Setelah itu guru apa saja dia mengajarnya, dia mengampu mata pelajaran apa saja. Di sini dia hanya satu. Tadi di admin dia cuma satu, bahasa Indonesia saja. Setelah itu di bahasa Indonesia tadi dia jurusannya apa saja dia mengajarnya. Misalkan dia hanya IPS saja yang keluar. Ketika dia punya tiga jurusan dia mengajar, nanti bakal 3 jurusan yang mengajarnya, bakal keluar 3 jurusan. Setelah 3 jurusan, filter lagi kelas apa saja, di kelas berapa. Jadi kalau penyortingan ini khusus IPS saja, untuk IPA saja. Jadi di Pak Ridwan ini hanya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan jurusannya IPS saja dan kelas 10 IPS 1. Setelah itu melakukan penginputan. Nah, di sini melakukan penginputan oleh siswa yang bernama Zahra. Di sini penginputannya
dilakukan sampai minggu ke-8, di mana nanti setelah dilakukan penginputannya, di data ini wajib terisi semuanya. Jadi semua misalkan siswanya ada 30, jadi wajib terisi 30, tidak boleh ada yang kosong. Untuk minggunya mungkin pelajaran per minggu nggak apa-apa kosong, tapi untuk semuanya datanya harus terisi. Jadi ketika udah melakukan sampai minggu UAS, dari minggu 1 sampai UAS, ini dilakukan penjumlahan, habis itu dibagi. Untuk ini penilaian ini udah emang dilakukan oleh pihak sekolahnya. Jadi ketika memasukkan, misalkan masukkan 80, 90, 100, 70, ini hanya penginputan nilainya. Setelah berhasil diinputkan, maka nanti muncul untuk penampilan datanya hanya muncul hasilnya saja dengan prediksinya. Di sini untuk penginputan boleh memakai, nggak harus dengan nilai bisa melakukan nilai desimal juga, tetapi diwajibkan menggunakan titik bukan koma. Kita coba melakukan save. Di sini kita lihat historinya. Nah, di sini total nilainya langsung 79,5 karena tadi yang telah saya bilang langsung menghitung. Jadi guru hanya menginputkan setelah dilakukan penginputan, maka untuk penampilan data siswanya, penampilan nilai siswanya sudah diakumulasikan nilainya, sudah dilakukan penjumlahan itu sesuai dengan predikatnya. Jadi ada ketentuannya. Jadi ketika di rank berapa, antara 79 sampai 80 itu termasuk B, ketika 85 sampai 90 termasuk A. Seperti itu untuk predikatnya. Jadi untuk pengakumulasian ini atau hasil dari ini udah saya lakukan perhitungan di bagian rundingannya. Setelah itu kita sudah mendapatkan data nilai pengetahuan dari guru mapelnya. Setelah itu coba masukkan data nilai keterampilan lagi. Sama, dia mengajar apa. Kita coba lihat historinya. Historinya harusnya tidak ada karena belum ada penginputan. Kita coba masukkan nilai lagi untuk data nilai keterampilan. Setelah itu kita save lagi. Maka datanya langsung diakumulasikan, langsung telah dijumlahkan dengan total nilai 70,375 dengan predikat C. Berarti telah dilakukan penginputan. Karena udah dilakukan penginputan, kita coba ke fitur rapornya. Semester ganjil dengan jurusan IPS. Ini mengajar di sini dengan siswa Zahra saja karena baru satu inputan. Di sini harusnya sudah dilakukan penginputan tadi, harusnya datanya sudah terisi semua. Kita coba download. Kita lihat hasilnya. Ini adalah hasilnya. Dengan sikap spiritual sangat baik.
baik, terus memiliki nilai pengetahuan tadi 79,5 bahasa Indonesia, terus dengan nilai keterampilan dengan nama Zahra. Jadi ini udah dilakukan penyortingan, udah dilakukan seleksi juga di dalam upload PDF-nya. Untuk ini namanya e-rapor, sesuai dengan rapot yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Setelah itu sudah, ini alur bisnis untuk guru telah selesai. Kita masuk ke siswa lagi untuk pengecekan nilainya, karena alur bisnis siswa belum dapat, karena untuk alur bisnis guru sudah selesai karena guru hanya menginputkan. Sini kita coba masukkan lagi. Di sini karena udah diinputkan absensi, harusnya bakal muncul absensi dari siswanya. Di sini telah alfa dari Zahra tadi ada 1, 2, dan 0. Untuk absensi sini hanya Zahra saja yang untuk penampilannya hanya Zahra saja, buat Zahra saja, karena ya sesuai dengan niche-nya masing-masing penampilan datanya. Tapi untuk guru semua tampilan siswanya, guru yang diajar, siswa yang diajarnya. Setelah itu masuk ke nilai siswa. Nilai siswa karena tadi udah dilakukan penginputan, harusnya sudah ada. Ini mempunyai nilai sikap spiritual yang baik, sangat baik ini. Setelah itu kita lihat sikap sosialnya, pengetahuan, dan keterampilan. Kita sudah mendapatkan nilai sikap spiritualnya, karena ini juga dilakukan penginputan nilai sikap, karena udah dilakukan juga penginputan nilai sikap sosialnya, harusnya datanya sudah ada. Ini udah ada. Setelah itu masuk ke data nilai pengetahuannya yang dilakukan penginputan oleh guru mapelnya dengan nota nilai 79,5. Dan ini nanti bukan hanya mata pelajarannya, bukan hanya bahasa Indonesia saja, jadi semua mata pelajaran yang semua mata pelajaran yang ada di 10 IPS 1 bakal masuk ke sini. Setelah itu masuk ke bagian data nilai keterampilan, sama harusnya sudah terisi juga dengan nilai 70,375. Terus kita melakukan nilai raport, ekspor nilai raport, karena nilai raport ini juga kenapa lebih baik ketimbang yang fisik, karena juga kebutuhan lebih mudahnya dalam mendapatkan informasi, serta juga tidak mudahnya dari kalau fisik sangat ringkih sekali karena berupa lembaran saja, jadi mungkin tersobek atau hilangnya bakal ada. Kalau untuk raport online ini hanya menyimpan data saja, jadi bakal aman. Jadi untuk sekarang untuk digital lebih diunggulkan ketimbang yang berupa fisik atau lembaran. Nah, saya buat. Jadi saya coba download saja dengan dasar ganjil seperti P1, dan kita cetak, kita download, coba lagi lihat, harusnya sama dengan pendidikan yang udah dilakukan dari penginputan tadi oleh wali kelasnya. Habis itu dilakukan penginputan nilai pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan oleh guru mapelnya. Setelah itu untuk jenis kegiatan ini tadi sama seperti absensi,
karena dia tidak ada prestasinya untuk semester ini, jadi tidak usah diisikan. Untuk tidak hadiran atau absensi, ini udah dilakukan inputan oleh wali kelas. Jadi ini udah ada hasilnya, raportnya. Kira-kira begitu saja presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.